Nah, langsung aja kita mulai ke kegiatan berikutnya, yaitu kata sambutan. Kata sambutan ini dari Bang Randi, selaku Sekjen HMTL Tirta Marta. Kepada Bang Randi, dipersilakan. Suaranya terdengar? Suaranya cukup kecil, Bang. Gimana kalau sekarang? Masih, Bang. Mungkin mikrofonnya agak didekatkan atau bagaimana? Oke, masih. Sudah terdengar? Gimana, Maya? Halo? Di sini suaranya kecil banget, Bang. Gimana untuk panitia lainnya? Di saya masih sangat kecil, Bang. Halo? Dengeran ya? Udah? Halo? Iya, halo, Bang. Di saya itu kecil banget, Bang. Atau mungkin nggak usah pakai headset atau bagaimana. Tapi kalau panitia lain mungkin, atau di saya saja. Di saya juga kecil. Mana ya settingnya? Halo, tes. Masih ya? Iya Bang, masih kecil Bang. Oke, sebentar. Coba ganti headset dulu. Halo? Masih juga? Mungkin nggak usah pakai headset. Gimana Bang? Oke, sebentar. Saya coba ganti satu aja ya. Sebagai audionya. Sebentar. Tentunya untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap Mohon izin sebentar ya. Join lewat HP sebentar. Oke, Bang. Sambil menunggu Bang Randi lagi mempersiapkan nih, karena mungkin headsetnya yang bermasalah atau bagaimana, nih kita sapa-sapa dulu deh peserta kita pada hari ini. Peserta hari ini nih katanya nih teman-teman, bukan hanya dari Institut Teknologi Sumatera, tapi melainkan dari umum ya. Coba perwakilan dari peserta umum nih bisa raise hand dulu nih. Kita sapa-sapa sedikit ya kan sebelum kita mulai acara pada hari ini. Atau Maya tunjuk aja nih. Siapa ya? Bisa banget nih kita tunjuk dulu, kita cari-cari dulu yang udah bersemangat atau yang masih off cam nih, kita tunjuk ya kan. Untuk namanya sendiri bisa di rename ya. Sesuai dan kesesuaian dari panitia. Oke, Maya udah bisa nih. Oh, udah bisa. Oke. Nah, teman-teman, karena Bang Randinya udah bisa nih, selanjutnya kata sambutan dari Bang Randi selaku Sekjen dari HMTL Tirta Marta Institut Teknologi Sumatera. Selanjutnya kepada Bang Randi dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Maya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta dan juga yang terhormat ini ada Kak Joshua ya, selaku pemateri dari kegiatan kita. Dan kebetulan nih Magot ini khususnya di Teheran ini lagi lagi mulai muncul gitu kan, tren pengolahan sampah dengan pemanfaatan limbah dengan Magot. Nah, jadi harapannya untuk webinar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memiliki output yang
baik ya, dan juga bisa menjadi inspirasi bagi seluruh peserta, bahkan bisa menginspirasi orang yang nggak ikut webinar hari ini untuk memanfaatkan sampah-sampah organik yang ada di rumah dan dimanfaatkan menjadi terobosan baru, yaitu dengan maggot ya, yang tentunya bisa menghasilkan cuan. Nah, gitu. Mungkin peserta yang baru tahu gitu ya apa itu maggot, atau mungkin sudah pernah tahu di Instagram atau di sosial media lainnya. Nah, kalau mau tahu lebih banyak, pada hari ini kita bakal bahas bersama Kak Joshua, founder dari Maggot Bali Bersih ya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan ilmu baru tentunya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan semoga berjalan lancar sampai dengan akhir nanti. Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya mau menyampaikan permohonan maaf dari ketua himpunan kita. Kebetulan saudara Ajis lagi berada di perjalanan, jadi diwakilkan oleh saya tadi selaku sekretaris jenderalnya. Oke, mungkin itu aja Maya, sambutan dari saya. Harapannya semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Saya Rio, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, dari sekjennya aja ini udah semangat banget nih ya. Karena bener banget nih teman-teman, kata Bang Rani tadi, emang banyak orang yang belum mengetahui ini. Kok bisa kayak seperti judul webinar kita hari ini, kok bisa nih lalat plus sampah itu sama dengan cuan. Buat teman-teman yang nggak tahu cuan ya nggak mungkin ya, cuan itu uang ya kan. Nggak mungkin banget nih nggak menggebu-gebu semangatnya kalau udah bicara tentang uang. Terutama dari moderatornya sendiri sih, apalagi buat mahasiswa. Nah, semakin penasaran kan? Ini langsung aja nih kita sapa-sapa dulu buat masuk kegiatan berikutnya, yaitu pemateri dari Bang Joshua Weseli dari Maggot Bali Bersih. Halo Bang Joshua. Ya, selamat pagi ya, berarti masih masuk ya. Selamat pagi. Ya. Oke, Bang Joshua ini udah sumringah ya kan, udah mau memberi semangat dan ilmu yang bermanfaat banget. Tapi sebelum itu Bang, ini Maya mau bacain dulu gimana sih Bang Joshua itu ya kan, buat yang belum kenal. Nah, teman-teman semuanya, Bang Joshua ini nama kepanjangannya Joshua Wiseli. Dia lahir di tanggal 23 Februari 1998. Nah, Bang Joshua ini dari 2016 hingga 2020 aktif sebagai mahasiswa di Universitas Mahasaraswati, Fakultas Kedokteran Gigi. Selanjutnya di 2021, Bang Joshua ini di founder PT MIB. Wah, dari spill sedikit dari CV-nya aja udah menarik banget nih ilmu-ilmu dari Bang Joshua ini, ya kan? Gimana Bang Joshua, sehat? Sehat. Sehat, udah semangat ya Bang ngasih ilmu hari ini? Ya, semoga bermanfaat ya hari ini ya. Iya, karena emang nih dari teman-teman sendiri Bang, kalau udah dengar masalah cuan itu emang menggebu-gebu nih semangatnya ya kan. Begitu juga sama Maya. Oke, langsung aja nih. Ini dia materi dari Bang Joshua Wiseli dari Maggot Bali Bersih. Kepada Bang Joshua, dipersilakan. Oke. Mungkin bisa minta tolong PPT-nya ya. Bisa minta tolong Iya, PPT. Bang. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, mungkin saya memperkenalkan ulang. Nama saya Joshua. Jadi, saya dulunya adalah seorang dokter gigi. Namun, saya rasa dokter gigi itu bukan suatu passion yang bisa saya kejar. Dan saya rasa impact-nya nggak terlalu banyak. Saya udah mulai beberapa bisnis dari umur saya bahkan masih umur 16 tahun. Cuman, setelah saya menjalani beberapa lama, ternyata memang benar gitu. Ketika kita cuma fokus sama keuntungan, kita cenderung tidak bisa lebih maksimal. Sehingga aku dan teman-teman kita bicara bareng, kita ngobrol mengenai gimana sih caranya kita itu bisa memberikan impact dan masih bisa menghasilkan keuntungan. Gitu. Nah, untuk kali ini saya ingin membicarakan tentang spesifiknya itu maggot. Gimana sih maggot itu bisa memberi impact terhadap lingkungan dan mengubah
sampah yang awalnya sampah nggak punya nilai menjadi bernilai, gitu ya. Nah, saya mendirikan suatu perusahaan bernama Maggot Indonesia, atau kita secara PT itu namanya Maggot Indonesia Bersih. Cabang pertama kita tuh sekarang lagi ada di Bali. Ya, tolong next. Ya, ini adalah suatu data ya yang aku dapat. Di Indonesia itu dalam satu hari itu ada 185.753 ton, ya kan, sampah, dan 70% diantaranya itu organik. 70% ya teman-teman ya. Selama ini kan kita bikin kampanye, ya kan, ada penyu makan sedotan, ya kan. Kita ngomong sampah plastik ada banyak, susah diurai. Tapi itu cuma 30%, teman-teman. Problematika utamanya tuh ada di 70%-nya. Ya, kita ada 70% sampah organik yang rata-rata itu kita nggak tahu kita pakai apa. Ya kan, dan rata-rata sudah tercampur dengan sampah anorganik karena kebiasaan orang Indonesia untuk membungkus sampahnya dengan plastik. Ya kan, plastik dibungkus pakai plastik lagi, dibungkus pakai plastik lagi, dengan pemikiran bahwa oh ya, kita buang aja nanti ke TPA, semua selesai. Sampai akhirnya saya iseng-iseng nanya ke orang-orang ya, TPA itu apa sih? Menurut kamu TPA itu kepanjangannya apa? Dan jawabannya adalah tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir. Ya, padahal seharusnya TPA itu adalah tempat pengelolaan akhir. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dan itu membuat masyarakat tuh berpersepsi, ya udah TPA pasti nanti bakalan penuh, ditumpuk aja, emang itu kegunaannya. Nanti kalau udah penuh, ya kita cari lahan lagi. Ya, bisa minta tolong next. Ya, dan ternyata Indonesia tuh udah berprestasi sebagai penghasil sampah nomor 2 terbanyak. Hebat ya, Indonesia ya. Next. Ya, bisa next. Gitu. Nah, terus gimana sih caranya kita untuk menyelesaikan ini? Ya kan? Karena ya sampah ada banyak, ya kan? Otomatis resource-nya ada banyak nih. Ya kan? Kalau kita bisa ketemu sebuah hewan yang bisa makan sampah, seharusnya tuh kita bisa dapat pakan yang berlimpah. Ya, bertemulah dengan teman kita ini, namanya black shoulder fly. Black shoulder fly ini dapat mengolah 100% sampah organik tanpa residu. Jadi orang-orang kan biasanya kalau udah ngomongin sampah organik, mereka fokusnya ke composting ya. Saya udah research tentang composting. Emang composting tuh makan waktu yang lama dan ketelatenan yang tinggi. Ya kan? Sedangkan Maggot ini bisa ngurai 1 kilo sampah itu cuma dalam 30 menit. Ya, cuma 30 menit itu cuma menggunakan 300 gram maggot. Maggot ini adalah turunan dari lalat black shoulder fly. Jadi dari telur, ya kan? Lalat kan dia dari telur, dia berubah menjadi maggot dulu, larva, jadi maggot. Kalau bahasanya itu ngomongnya jadi kepompong atau jadi prepupa, pupa baru dia jadi lalat, bertelur lagi dia. Ya kan? Dan nggak cuma makan, dia itu adalah sudah diteliti sebagai hewan yang antibakterial. Antibakterial dan memiliki sumber protein alternatif yang tinggi. Ya kan? Jadi dia bisa mengubah sampah jadi protein. Yang dimana kita tahu manusia makin lama makin banyak, kebutuhan protein makin lama makin banyak. Dan sapi itu tidak menyelesaikan masalah. Karena sapi itu sebenarnya proteinnya tidak banyak. Ya. Terus nanti kalau kotorannya maggot gimana, Bang? Kotorannya maggot itu akan menjadi kas cacing. Itu sangat baik digunakan untuk pupuk tanaman dan pohon-pohonan. Ya. Tolong next. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang bingung ya, biar ada analoginya. Ya, teman-teman bisa lihat itu dari yang namanya lalat, mereka kawin. Ya kan, mereka kawin, mereka menghasilkan telur. Dari telur menghasilkan
baby maggot. Nah, itu ada gambarnya ya. Dari baby maggot itu kita kasih makan sampah. Kita kasih makan sampah, ya kan? Mereka nanti ada maggot yang sudah dewasa dan ada kasgot. Semuanya bisa dipakai. Terus lalatnya kemana, Bang? Lalatnya, setelah dia kawin, itu mereka akan mati. Mereka akan mati, dan lalatnya itu masih bisa kita olah. Ya kan? Olah sebagai apa? Ada beberapa lab yang memang sudah membuktikan ternyata hasil dari lalat ini, dia itu memiliki antibakterial yang bagus. Sehingga ada kemungkinan besar dia bisa dijadikan antibiotik. Kenapa? Karena maggot tidak, lalat ini, black shoulder fly ini, dia hanya minum, dia tidak makan. Yang makan hanya maggotnya. Jadi lalat ini bisa dibilang super steril. Next. Nah, ini prosesnya yang kita sudah lakukan. Jadi sampah-sampah organik kan keras ya. Kita menghaluskan dengan mesin giling sederhana aja ya. Itu mesin penggiling daging, teman-teman. Mesin penggiling daging, kita giling sampai dia halus. Setelah dia halus, nanti akan menjadi seperti bubur. Tujuannya apa sih kalau dibikin seperti bubur? Agar maggot ini dia bisa makan dengan mudah. Sudah makan dengan mudah, otomatis berarti dia dapat mengurai sampah lebih cepat, dan otomatis maggotnya juga bisa lebih berkembang dengan cepat. Ya, next. Nah, ini di sebelah kiri ini ada foto maggot yang ditetaskan. Jadi itu telur maggot ya teman-teman, yang kuning-kuning itu. Dan kanan ini adalah kolam biopon pembesaran. Kalau teman-teman amati lagi benar-benar, itu ada jalan naikkan di atasnya, terus tengahnya kayak ada selokan. Tujuan selokan itu apa? Jadi ketika maggot itu ingin berubah menjadi prepupa atau berwarna hitam, mereka cenderung mencari tempat yang kering. Sedangkan kalau misalnya maggot-maggot yang masih berwarna putih, itu mereka cenderung mencari tempat yang lembab. Sehingga kalau misalnya nanti dia sudah pengen menjadi prepupa atau kepompong, mereka akan berpisah sendiri, teman-teman. Pergi ke selokan. Gitu. Jadi kita nggak perlu susah-susah kalau kita bilang milah satu-satu ya teman-teman ya, karena memang sudah ada caranya. Terus ini saya agak teknis ya, nggak masalah ya mungkin ya. Nah, jadi ini salah satu desa binaan kita. Salah satu desa binaan kita ini dia per 15 hari itu sudah bisa menghasilkan 250 kg maggot per 15 hari. Karena maggot siklusnya itu hanya 15 hari sampai dia dipanen. Ya. Ini fotonya yang di sebelah kanan itu semua maggot ya teman-teman, yang nggak ada kasgotnya, itu full maggot. Dan di kiri ini kita menggunakan rak biopon bertingkat ya. Jadi dia bentuknya rak, dan itu ada kolam-kolam pembesaran maggot. Dan mereka tuh fokus, jadi di sana tuh ternyata ada banyak hewan ternak yang memiliki kotoran hewan. Maggot bisa makan kotoran hewan, teman-teman. Ya kan? Bukan cuma sampah, bahkan kotoran hewan pun bisa dimakan. Ya kan? Dan mereka bekerja sama dengan TPA untuk mengambil dan mengajarkan warga-warganya untuk memilah sampahnya, sehingga sampah organiknya bisa diolah dan menghasilkan. Seperti itu. Jadi ini kita adalah suatu pemberdayaan pemuda yang ada di desa ya teman-teman ya. Next. Nah ini kalau teman-teman bingung, yang sebelah kiri ini kan maggot ya teman-teman. Maggotnya warna putih kekuningan. Yang sebelah kanan ini kita bisa bilang prepupa. Prepupanya yang dia berwarna kehitaman. Nanti kalau prepupa itu dia masih bergerak teman-teman. Ketika dia sudah benar-benar jadi kepompong yang siap jadi lalat, dia akan diam. Nah, itu namanya pupa, teman-teman. Oke, next. Nah, ini salah satu farm kita. Jadi, prepupa tadi itu, kita akan masukkan ke dalam kandang lalat. Ya kan, dan lalatnya itu kalau teman-teman lihat ada daun pisang ya. Di tengah-tengah itu ya, itu korbannya dari Binjai mungkin ya. Jadi, daun-daun pisang itu adalah suatu media di mana lalat-lalat itu juga bisa berkumpul dan bisa kawin.
Dan yang sebelah kanan itu kayak sandwich ya teman-teman ya. Jadi itu adalah aegis, kita bilang aegis. Jadi lalat-lalat ini punya kecenderungan suka bertelur di tempat yang sempit. Jadi mereka pengen menaruh telur-telurnya di suatu celah-celah gitu. Dia suka di celah-celah dan mereka suka yang bersih, teman-teman. Jadi kita buatlah aegis, itu kita buat dari kayu, kita tumpuk-tumpuk seperti burger seperti itu, teman-teman. Next. Nah, untuk magotnya seperti itu tadi ya, teman-teman ya. Jadi kita ulang lagi dari lalat, ya kan? Lalat, mereka bertelur, telurnya tadi yang di dalam hamburger itu kita buka satu-satu, kita pisahkan, ya kan? Kita pisahkan, kita taruh di media penetasan. Setelah kita berikan di media penetasan, menetas akan menjadi maggot kecil. Maggot kecil kita kasih makan sampah, teman-teman. Ya kan? Dari kasih makan sampah, setelah itu dia besar, kita bisa jual, teman-teman. Jadi uang. Dan dinilai cukup tinggi oleh pasar. Nah, kita kemana aja? Ini kita jual ini ke peternak-peternak. Karena maggot ini sudah cukup lumrah dijadikan sebagai pakan alternatif. Ya, salah satunya adalah peternak ayam pedaging dan petelur. Nah, jadi salah satu orang yang ngambil maggot kami secara konsisten di Bali adalah sebuah peternakan ayam petelur. Beliau mengatakan ternyata setelah mengkonsumsi maggot dengan substitusi 35% pakan, telur yang biasanya ayam petelur yang biasanya cuma bertelur 1 bisa bertelur 2. Karena kadar proteinnya yang tinggi. Dan mereka juga menjadi lebih lahap. Ya kan? Mereka juga menjadi lebih memiliki antibakterial. Jadi suatu saat itu mereka bilang sempat mati lampu katanya tempat peternakan petelur mereka. Di tempat ternak ayam petelur yang mereka gunakan maggot substitusi, ternyata ketika mati lampu itu nggak ada yang mati, teman. Tapi yang full menggunakan kalau kita orang Bali bilang dedek, atau kalau orang luar mungkin ngomongnya pakan ayam pabrikan ya. Pakan ayam pabrikan itu ternyata ada 2-3 yang mati. Ya kan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa maggot ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh dari unggas tersebut juga. Dan satu lagi, ini kita ada untuk ikan lele dan nila. Nah, kita biasanya mensubstitusi 70%, karena kita juga ada kolam lele. Dan ada beberapa lele yang ngambil dari kita. Dan sama, awalnya kita edukasi dulu, kasih free dulu, ya kan? Kita jelasin kenapa ini bagus, kenapa hasil maggot kita lebih bagus, itu kita jelaskan. Ya kan? Setelah kita jelaskan, mereka paham, oh, maggot itu ternyata sumber protein yang super tinggi. Dan setelah mereka coba, ternyata benar, ya kan? Lahap dimakan oleh lele, ya kan? Dan maggot ini ketika dimakan terus-menerus oleh lele, dia tuh jadi lele itu biasanya kalau kita panen, mereka biasanya menyusut. Menyusut itu bisa sampai 30% dari berat. Kalau misalnya pakai pakan pabrikan. Itu saya baru tahu dari peternak. Ternyata ketika menggunakan maggot, mereka hanya menyusut cuma 10%, 5%. Dan ya bagi mereka itu lumayan oke. Apalagi harga maggot lebih murah daripada pakan pabrikan. Jadi itu menjadi jawaban yang sangat menjawab gitu bagi mereka. Sehingga ini dia kenapa aku bilang demand-nya juga tinggi, ya kan? Dan cara buatnya juga bagus untuk lingkungan, ya kan? Dia makan sampah, teman-teman. Itu dia kenapa aku bilang bahwa ini adalah suatu cara untuk mengubah sampah jadi cuan. Kenapa sampah plus lalat bisa jadi cuan? Ya karena ini, teman-teman. Next. Nah, ini beberapa produk turunan lainnya. Ya kan, tadi kan saya udah ceritain tentang yang namanya fresh maggot. Yang di tengah ini ada yang namanya dried maggot. Dan yang sebelah kanan ini ada yang namanya maggot meal. Kenapa kok harus bikin dried maggot dan maggot meal?
Jadi untuk meningkatkan daya simpan, kita harus mengeringkannya. Dried maggot ini adalah suatu makanan yang lumrah untuk penghobi, terutama penghobi ikan, ya kan, penghobi burung, terus ada penghobi reptil. Itu sangat lumrah untuk digunakan. Karena memang dried maggot ini pertama harganya murah, kedua mereka juga bisa mendapatkan protein yang super tinggi. Gitu. Dan maggot meal ini adalah bisa dibilang kayak dried maggot, cuman dibikin tepung, teman-teman. Dibikin tepung. Kenapa harus dibikin tepung? Karena ini untuk hewan-hewan yang kecil. Misalkan peternak-peternak ayam petelur yang DOC-nya pengen dikasih makan, mereka bisa kasih makan ini. Dan dried maggot dan maggot meal ini adalah suatu produk yang sudah memiliki pangsa pasar internasional, teman-teman. Dan kita tuh kemarin sudah beberapa kali ditawarkan untuk mengekspor dried maggot dan maggot meal. Tapi kita sendiri masih kesulitan untuk memenuhi. Kenapa? Karena ya kita nggak punya maggot sebanyak itu, teman-teman. Mau nggak mau, teman-teman kan dari apa nih bilangnya, teknik lingkungan ya mungkin ya. Ada satu fakta unik setelah saya ternyata jalan ke lapangan. Sampah memang banyak, tapi untuk ngambilnya nggak segampang itu. Untuk ngambilnya itu tidak semudah itu. Ternyata kita butuh izin yang panjang, terus kita butuh sosialisasi yang panjang, kita pokoknya butuh usaha yang cukup panjang. Jadi perjuangan pasti teman-teman, ya kan? Cuman ya, kalau aku dan semua teman-temanku, kita semua berkomitmen lah bilang bahwa kita melakukan ini yang terutama adalah untuk membantu Indonesia bisa bebas sampah. Ya, kalau teman-teman lihat kayak Singapura, mereka bahkan sampah itu digunain terus, teman-teman. Bahkan kehabisan sampah mereka. Ya kan, sehebat itu, teman-teman. Next. Nah, ini kita bilang diri kita tuh seorang perusahaan organic waste management. Organic waste management, yang dimana manajemen tuh di negara-negara besar itu sangat penting untuk setiap kita bilang setiap perusahaan, setiap individu untuk bertanggung jawab terhadap sampah mereka masing-masing. Ya kan? Salah satu yang sudah kita lakukan adalah kita melakukan pengangkutan limbah organik. Ya kan? Itu di rumah pemotongan ayam, rumah pemotongan sapi, ya kan? Itu kita ambil, jadi mereka biasanya ada darah. Maggot pun bisa makan darahnya, lemaknya juga bisa dimakan. Jadi segala sesuatu yang organik itu maggot bisa ambil. Keuntungannya apa? Ya biasanya kalau memang kita pengen olah, ya otomatis mereka pasti bakalan memberikan kita insentif untuk mempertanggungjawabkan sampah itu. Bayangin teman-teman, ambil sampah dapat uang, ya, terus ternyata kita jual hasilnya dapat uang lagi, teman-teman. Gimana nggak cuan? Ya kan? Dan kita karena kita terdiri dari rata-rata anak muda, ya syukurnya kita cukup blow up kemarin pas di sosial media. Mungkin teman-teman bisa lihat di TikTok itu kita @peduli_lingkungan. Itu kita sebuah yayasan yang kita buat. Dan kalau di Instagram itu ada Maggot Bali Bersih dan ada pedulilingkungan.id. Itu teman-teman bisa lihat. Ternyata antusiasme orang-orang untuk ikut peduli terhadap lingkungan itu tinggi, teman-teman. Untuk bisa mengolah sampah. Dan kami kemarin sudah membuat paket budidaya BSF yang skala rumahan. Karena kemarin kita selalu diminta oleh teman-teman, ayo dong, ajarin yang di rumahan dong, aku pengen ngolah maggotku sendiri. Kebetulan ternyata aku punya kucing, kebetulan ternyata aku punya ikan koi, kebetulan aku punya burung. Lumayanlah sampahku bisa jadi pakan binatang hobi. Kayaknya seru juga. Akhirnya kita memutuskan untuk kita membuatkan sebuah paket budidaya dan menyediakannya di Shopee. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen coba-coba nih misalkan maggot, ya teman-teman boleh coba nanti cari aja di Shopee, namanya Maggot Bali Bersih. Ya, di situ kami memberikan e-book dan
grup khusus untuk mengajarkan teman-teman tentang bagaimana sih caranya untuk membudidayakan maggot mulai dari rumah. Dari rumah sukses, teman-teman coba mulai encourage orang-orang di sekitar, ya kan? Setelah mengencourage orang-orang di sekitar, coba encourage satu desa bisa, kita coba encourage satu kota, dan mungkin teman-teman bisa grow dari sana. Ya kan, harapan kita ya teman-teman bisa menjadi agen pengurai sampah di tempat teman-teman berada. Gitu. Ya, dan ini hasil riset kita itu 300 gram maggot itu makan 1 kilogram sampah hanya 30 menit. Itu cepat ya teman-teman ya. Kalau kita misalnya mau mengkomposting itu rata-rata butuh 3 bulan. Dan itu pun harus diaduk terus setiap hari biar kompostingnya bisa merata. Ya kan, belum lagi pakai zat-zat kimianya. Jadi ini termasuk cepat. Next. Nah, ini project-project yang kita udah lakukan. Jadi kita ada pengolahan limbah di salah satu pemotongan ayam yang cukup besar, dan kita udah bekerja sama dengan BLHK Jemberana Bali, ya kan? Kita juga sudah bekerja sama dengan Desa Karangasem, dan kita sudah bekerja sama dengan TPS 3R di Ubung Kaje atau di Denpasar, begitu. Next. Nah, ini karena kemarin banyak antusiasme, kita udah bikin beberapa jilid ya. Itu farm visit, tujuannya apa? Jadi buat teman-teman yang memang pengen datang, pengen belajar langsung, kita buka aja semua, nggak masalah. Kita ajarin dari awal sampai akhir, sehingga makin banyak orang bisa ngurai sampah gitu. Karena menurut kita nih, ini bukan suatu pekerjaan orang yang sendirian, bukan one man show. Ini adalah suatu pekerjaan yang dibutuhkan gotong royong. Kalau memang kita nggak bisa mengencourage sekitar, setidaknya kita mulai dari diri sendiri. Dan ini ternyata di Bali terutama ya, ternyata banyak orang yang sepeduli itu sama lingkungan mereka, sehingga mereka yaudahlah, aku pengen belajar. Dan untuk sekarang di grup kita itu ada 2.800 orang yang sudah mulai untuk melakukan penguraian sampah dari rumah. Seperti itu. Next. Nah, kita sempat diliput oleh beberapa media karena kemarin kita, yaitu beberapa desa memang di Karangasem terutama, kita sudah membuat mereka berhasil panen dan menghasilkan. Begitu. Lanjut. Nah, ini adalah suatu perspektif, teman-teman. Sampah itu emang masalah besar, gitu. Tapi juga bisa jadi peluang yang besar. Tinggal bagaimana sih kita melihat ini, apakah ini bisa menjadi masalah atau menjadi peluang. Itu dia kenapa kita memiliki suatu slogan, ya, transform trash to cash. Gitu. Seperti itu, mungkin demikian presentasi dari saya. Bila mana ternyata teman-teman ada yang pengen bertanya, ya kan, mau tahu sesuatu apa, teman-teman bisa langsung tanya aja. Nanti saya bisa bantu jawab sebisa saya. Begitu. Ya, begitu moderator. Terima kasih. Oke. Makasih juga nih buat Bang Joshua nih. Ilmunya ini sangat bermanfaat nih. Kayak yang kata Bang Joshua tadi, teman-teman, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa raise hand ataupun ketik di kolom chat. Oke? Nah, Bang, sambil nunggu teman-teman buat bertanya nih, menarik banget sih buat Maya nih. Kayaknya Maya mau nanya duluan nih, kayaknya harus ngecup duluan nih. Ya. Sebelum teman-teman yang bertanya nih. Nih, Bang, kan kita dari tadi nih bahas masalah keuntungan. Nah, untuk budidaya maggot sendiri, Bang, ada nggak sih, Bang, kerugiannya? Sebelumnya, Maya sebelum ikut webinar ini nih, Maya udah baca-baca nih tentang maggot atau BSF tadi, lalat BSF. Nah, Maya cari-cari nih apa sih kerugian dari budidaya ini, dan sampai sekarang Maya belum nemuin nih, Bang. Emang semenguntungkan itukah atau emang ada nih sisi yang merugikannya nih, Bang? Bisa dijawab nih, Bang. Maaf, Bang, Abang belum, masih ke mute, Bang. Oh iya, sorry, ke mute tadi. Seperti yang tadi saya udah sempat ngobrolin ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang kerugian enggak, kesulitan mungkin iya.
beberapa kesulitan itu apa sih? Yaitu yang tadi saya sempat mention, memang sampah banyak, tapi ngambil sampah tuh nggak semudah itu. Ngambil sampah tidak semudah itu, dan ada sebuah kecenderungan justru kita cukup dipersulit dalam beberapa hal. Gitu. Jadi kalau dari kita mungkin pertama itu, ya kan. Terus yang kedua, namanya hal baru ya teman-teman ya. Nggak semua orang bisa terima. Kesulitan kita adalah untuk mengedukasi masyarakat. Pertama, ya untuk apa ya? Untuk melihat bahwa maggot ini sebenarnya bisa digunakan untuk pakan hobi dan pakan ternak. Ya kan? Karena mungkin di sini kan teman-teman nanti bingung jualnya mau kemana. Itu adalah suatu tantangan juga, dan untuk membuat orang berani mencoba itu suatu tantangan bagi kami. Seperti itu. Dan yang terakhir yang namanya sampah, yang kadang orang-orang kurang sadar adalah kalau memang kita sudah mau bermain skala industri, namanya sampah pasti bau. Ya kan? Walaupun baunya kita sudah minimalisir, jadi kita pastinya harus berada jauh dari lingkungan warga sekitar, atau kita harus sedikit di pedalaman gitu. Jadi mungkin kerugian yang pertama kalau saya rangkum lagi adalah yang pertama, nyari sampah tuh nggak semudah itu. Apalagi kalau kita udah ketemu maggot itu butuh banyak sekali sampah. Kita tuh bisa ngolah sampah sehari itu bisa sampai 5 ton. Di mana nyari sampah 5 ton? Ya kan? Terus yang kedua, untuk mengedukasi calon buyer atau misalnya peternak lah kita bilang, untuk berani mencoba maggot. Yang ketiga, bau. Kadang kita udah pergi nih ke pedesaan, masih aja ada orang yang komplain. Ya kan? Bau nih pas kita jalanin. Kan susah kalau kayak gitu kan konsepnya. Dan kita juga minta izin kadang agak sulit. Akhirnya datang orang, akhirnya minta uang. Orang sini datang lagi minta uang. Itu sih kesulitannya. Oke. Ini semakin kita bicara-bicara nih Bang, baru kita berdua aja nih, ini udah antusias teman-teman. Bertanya di kolom komentarnya udah banyak banget. Karena ini emang hal yang baru mungkin ya kan di ITERA juga, dan menurut Maya emang menarik banget sih. Ini langsung aja kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat. Ini nih pertanyaan pertama datang dari Surya, dari Medan nih Bang. Wah, ini peserta umum ya. Katanya izin bertanya nih Bang, apakah sampah yang sudah dibuat menjadi bubur dapat diurai seutuhnya dan menjadi kasgot? Terima kasih. Iya, bisa. Dan bahkan bukan cuma jadi kasgot ya, itu jadi makanan untuk si maggot untuk menjadi besar. Ya. Makanya tadi aku juga sempat mention lagi, hasil konversi ini itu nggak ada yang kebuang. 100% akan menghasilkan. Ya kan? Bahkan ketika kita oven itu kan dia menjadi maggot kering ya. Setelah menjadi maggot kering itu ada kecenderungan dia memiliki minyak. Kemarin kita sempat di approach sama salah satu industri kosmetik, ternyata minyaknya ini antibakterialnya bagus. Bisa dijadikan sebagai kosmetik. Jadi benar-benar nggak ada yang kebuang gitu. Seperti itu. Oke. Ini menarik banget nih. Langsung aja nih Bang, kita ke pertanyaan kedua, karena ini emang banyak banget nih pertanyaannya ya. Yang kedua nih datang dari Puput Kaimana. Oh, di daerah Kaimana nih katanya, izin bertanya, apakah ada kendala atau kesulitan Abang dalam budidaya maggot? Nah, mungkin tadi sama nih sama pertanyaan Maya ya. Ya. Kita bisa next dulu. Ini pertanyaan berikutnya dari Izdihar Malang. Katanya izin bertanya, hai Kak, izin bertanya, berapa gram telur yang dibutuhkan dalam mencapai jumlah maggot 300 gram? Selanjutnya, bagaimana telur maggot dan jumlah telur yang dapat dihasilkan dari satu induk maggot? Terima kasih. Wow, udah kayak pertanyaan ke Brainly ya. Mungkin kita gini ya, hitungannya kita tuh gini. Jadi biasanya 1 gram maggot, 1 gram telur, itu bisa menghasilkan 2 kg maggot. Jadi kalau mau ditanya 300 gram, ya dihitung aja. Ya pokoknya 1 gram menghasilkan 2 kilo maggot. Makannya berapa banyak, maggot itu bisa makan 10 kali lipat dari total berat badan mereka.
Wow. Jadi Gitu. Jadi makannya cepet ya. cepet banget gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari Bintang, Bang. Dari Bintang katanya izin bertanya, apakah jika memelihara ayam dan maggot secara bersamaan, apakah hanya kohe saja dapat memenuhi kebutuhan maggot? Serta apakah 35% sudah maksimum untuk pemberian pakan ayam? Silakan dijawab. Ya, sebenarnya udah banyak yang melakukan ya. Jadi mereka menaruh maggot. Kemarin tuh yang paling baru saya datengin tuh bahkan mereka tuh puyuh. Jadi kita udah bukan rahasia lagi ya bahwa setiap peternak ayam atau peternak unggas, kotoran hewannya itu bau. Ketika mereka kasih maggot di tempat tray mereka nyimpen kotoran itu, kotorannya jadi nggak bau. Atau kita bisa bilang mungkin nggak bau ya, baunya berkurang. Baunya berkurang, udah dimakan, ya kan. Setelah berapa lama, ya udah ditarik, diganti, diayak ya, maggotnya keluar, maggotnya dikasih makan ke ayam. Ya kan itu bisa membantu mereka untuk tetap punya maggot. Terus dibilang, oh tapi nanti ada sampah di luar juga. Ya udah kita bikin biopon khusus yang khusus untuk sampah. Terus apakah 35% itu sudah maksimal? Menurut kami dari data yang memang kami sudah lakukan, 35% itu maksimal. Emang kenapa Bang kalau misalnya lebih banyak? Kalau ternyata lebih banyak, ayam itu cenderung terlalu panas. Jadi ketika mereka sama kayak manusia lah ya, kadang kebanyakan protein jadi jerawatan, bisulan ya kan. Ayam juga bisa gitu. Kebanyakan protein, bulunya rontok. Ya kan, ayamnya jadi panas. Jadi 35% itu yang paling optimal dari apa yang kita sudah jalankan gitu. Oke, ini semakin menggebu-gebu ya semangat dari peserta. Nah, ini untuk peserta yang mau bertanya, silakan raise hand. Kayaknya kita kalau nggak dengar suaranya sama tatapan mukanya agak kurang seru nggak sih, Bang? Bisa di Ya, soalnya ini banyak banget ya bertanya di kolom komentar. Kayaknya buat peserta yang mau bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Jadi pertanyaan yang raise hand bakal kita bacain duluan nih. Ini banyak banget nih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah berantusias buat bertanya. Izin bertanya, bagaimana bagaimana awal mula Bang Joshua membuka usaha budidaya maggot ini? Jadi budidaya maggot itu seperti yang tadi saya bilang. Saya dulu kedokteran gigi, saya dokter gigi. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan karena saya sudah mencoba beberapa usaha dan memang sekarang menjalankan beberapa usaha. Dan apa ya? Ketika kita ingin memulai usaha, fokus kita hanya keuntungan tuh saya rasa kurang gitu untuk mendrive kita untuk berusaha maksimal. Dan saya merasa saya cukup egois. Sehingga saya dan teman-teman kita brainstorming ini mikir gimana sih caranya? Gimana caranya? Dan kita menemukan ternyata sampah ini emang luar biasa banyaknya dan saat itu tuh lagi ada fenomena banyak TPA-TPA yang ditutup karena kepenuhan. Ya, ternyata setelah pandemi corona orang udah di rumah aja tapi sampah nggak pernah berhenti, justru makin banyak. Nah, akhirnya dari situ kita mulai berinisiatif, belajar, ya kan. Kita mulai mengeksekusi, ya kan. Kita pengen membuat penguraian sampah ini menjadi suatu hal yang seksi. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa agen pengurai sampah itu keren loh. Agen pengurai sampah bukan cuma keren, tapi juga bisa menghasilkan gitu. Nah, karena kita sudah mendapatkan tujuan yang menurut kita udah sangat baik, ya makanya kita langsung eksekusi. Kenapa Bang? Kok eksekusinya di Bali? Karena menurut kita kesadaran terhadap sampah yang cukup besar itu ya di Bali. Ya kan, sayangnya di Bali. Dan harapan kita mungkin ke depannya setelah kita jadi farm baru kita di Bali, kita pengen coba melebarkan sayap ke Jawa Timur. Nah, bila mana teman-teman ada yang pengen bikin di tempat lain, ayo main-main aja dulu ke Bali, kita belajar bareng, langsung lihat di lapangan. Teman-teman bisa buat langsung sendiri di tempat teman-teman masing-masing. Kayak gitu ya, mungkin. Oke, menarik nih. Bisa-bisa nih ya Bang mampir dulu ke Lampung ya kan?
Hmm. Soalnya di Lampung nih banyak anak teknik lingkungan nih, bisa diajak kerjasama ya kan. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari, dari izin bertanya Bang, dari Muhammad Hanif Ibrahim. Dari ITERA nih, katanya izin bertanya, maggot memiliki banyak protein. Nah, pertanyaannya, apakah maggot ini bisa kita olah sendiri dan menjadi makanan untuk manusia? Dikarenakan banyak protein, mungkin semacam serangga, belatung, dan lain-lain. Terima kasih. Wah, pertanyaannya cukup menarik nih ya. Ya, mungkin pertanyaan yang tepat tuh bisa atau mau gitu. Bener banget, Bang. Kalau Ya. bisa tapi nggak mau, nggak bisa juga. Ya, jadi faktanya bahwa di Jepang itu sudah banyak orang yang mengkonsumsi serangga sebagai pakan alternatif mereka di manusia. Dan kalau teman-teman misalnya lagi senggang, coba deh nonton film namanya Inside Bill Gates' Brain. Itu di Netflix, teman-teman. Itu adalah suatu pemikiran Bill Gates terhadap masa depan. Dia sempat ngomong bahwa menurut dia, penggunaan daging sebagai sumber protein itu adalah suatu ketidakefisienan. Pertama, sapi terutama ya, mereka butuh lahan yang besar ya kan. Mereka butuh makan yang banyak, meminum air yang sangat banyak ya kan. Dan mereka menghasilkan sebuah gas yang akhirnya dapat membuat bumi menjadi lebih panas. Ya kan? Dan dia bilang gitu bahwa the future-nya tuh orang-orang tuh bakalan berubah sumber proteinnya ke serangga. Kenapa serangga? Karena serangga makan lebih sedikit, ya kan? Terus membutuhkan tempat yang jauh lebih sedikit, ya kan? Dan menghasilkan jauh lebih banyak protein. Jadi analoginya tuh 1 gram serangga itu setara sama 1 kilogram daging sapi. Ya, jadi teman-teman makan 1 maggot itu udah kayak makan sapi 1 kilo, teman-teman. Jadi lebih murah ya, Bang ya. Jadi ini udah dilakukan di Eropa. Dari maggot ini mereka biasa bikin jadi crumbs. Crumbs-nya ini mereka campur sama roti, mereka makan. Dan kalau di Amerika bahkan mereka sudah menjadikan ini sebagai kayak pakan alternatif gitu. Mereka campur-campur sama makanan-makanan mereka. Ini udah sangat lumrah sih. Kalau di luar negeri. Ini bener banget nih kata Bang Joshua. Tapi Kalau kalau ya makan lele aja kadang mikir ya. gimana, Bang? Kalau di Indonesia kan, kadang orang ada yang masih mikir kalau makan lele. Bener Apa? banget. Maggot. Yang emang notabene dari sampah ya, Bang ya. Iya. Bener banget nih teman-teman. Buat yang mau boleh nih di calling-calling Bang Joshua-nya, Bang, bisa dikirim paket maggotnya buat dikonsumsi ya kan. Nah, Boleh. teman-teman kayaknya nggak seru nih kalau teman-teman cuman di chat aja. Kayaknya harus berinteraksi nih. Ini Maya udah ngerasain langsung nih ngobrol sama Bang Joshua. Lebih asik teman-teman daripada cuman dibacain chatnya. Mungkin kan ada yang ganjol di hati ya kan, Bang? Kapan lagi kita dapat ilmu yang gratis langsung dari Bang Joshua-nya nih? Ya, kita batasin aja 5 pertanyaan lagi ya. Oke, Bang. Ini selanjutnya random aja ya, Maya pilih pertanyaannya random. Ini Itu kan udah aktif itu. gimana, Bang? Indrayanti itu dia udah aktif. Oh, iya. Oke, ada. Dan Indrayanti, dipersilakan ya. Buat teman-teman 5 pertanyaan, berarti 4 pertanyaan lagi, silakan raise hand aja. Yang raise hand kita pilih. Soalnya di Iya. Oke, silakan Indrayanti. Baik Kak, apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Kak, gini, saya kan udah lama pengen semacam melakukan pokoknya maggot ini secara skala industri gitu Kak. Nah, yang aku bingungin tuh caranya gimana sih minta perizinan dari mungkin pejabat setempat buat gimana caranya buat sampahnya tuh kita pokoknya minta sampah dari daerah gitu Kak.
itu tuh gimana caranya gitu. Aku tuh masih gimana sih caranya langsung ke langsung ke tempat ke mana sih namanya itu pokoknya gitu Kak. Aku masih bingung soal perizinan buat ininya juga Kak. Intinya tentang perizinan gitu Kak. Terima kasih. Ya, ini suatu pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Saya juga pengen buat Kak, izinnya gimana? Tapi saya selalu bilang satu yang sama gitu ya. Walaupun kita pengen nyari izin, tapi kita sendiri nggak punya bukti, orang nggak mungkin bakalan kasih. Bahkan saya yang sudah membuktikan, saya masih kesulitan untuk mencari izin. Itu dia kenapa kemarin banyak banget yang minta saya pengen mulai dulu, Kak. Mulai dulu dari rumah. Nah, mungkin kalau saya, ya kan, kalau bilang mau perizinan kan pasti bakalan ke DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup ya. Ya kan, ke Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin kalau misalnya mau mulai awal-awal dari kepala RT, ya kan. Setelah dari kepala RT baru ke camat, itu bisa. Cuman yang perlu teman-teman tekanin adalah mungkin ini kelihatannya mudah, tapi ini butuh usaha. Butuh usaha, teman-teman. Ya kan, untuk memilah sampah, ya kan. Karena teman-teman teknik lingkungan ya. Sampah itu bukan cuman kulit pisang, teman-teman. Kulit pisang tuh enak, teman-teman, buat kita pilah. Ada yang muntah, teman-teman. Ya kan? Ada bubur basi, ada susu basi. Ya kan? Coba teman-teman pilah dulu sampah teman-teman sendiri di rumah. Setelah dipilah, coba dibudidayakan magotnya. Apakah bisa magotnya tumbuh? Ya kan? Apakah magotnya bisa menjadi besar? Kalau nggak bisa, ayo coba dulu. Jadi karena kita bukan cuman belajar magot, mungkin aku bakalan sedikit masukin suatu pemikiran usaha ya. Usaha yang baik itu sebenarnya usaha yang tanpa modal. Atau minim modal. Lucunya orang Indonesia, mereka memiliki kecenderungan pengen bikin usaha langsung besar. Padahal ketika mereka mau usaha langsung besar, otomatis ketika mereka gagal besar. Dan mereka pasti cenderung lebih tidak teliti. Kenapa tidak teliti? Karena mereka tidak pernah benar-benar memulai dari scratch. Dari belum ada apa-apa. Gitu. Jadi, buat teman-teman yang misal memang benar-benar pengen bantu ngurai sampah sekitar, ya sebelum kita nyuruh orang, coba suruh diri sendiri dulu. Ya kan? Jalanin dulu di sendiri udah bisa, ajak satu keluarga. Satu keluarga udah bisa, ajak tuh keluarga besar. Ajarin satu-satu. Ternyata kamu punya kesabaran yang cukup untuk keluarga besar. Berarti kamu sudah lulus untuk memiliki kesabaran yang cukup untuk mengajarkan warga. Karena warga jauh lebih capek. Jauh lebih capek. Ya, mungkin seperti itu Indra Yanti. Kalau izin tadi saya udah sebut ya, kalau emang benar-benar mau langsung besar, ya silahkan. Ya kan, itu bisa dari kepala lingkungan, ya kan, DLH, ya kan, Dinas Lingkungan Hidup, ya kan, mulai dari RT, mulai ke camat, itu bisa kita minta. Ya kan, dari situ kita bakalan mungkin dikasih berkas-berkas untuk kita lengkapi, ya kan, pertanggungjawaban itu kita bisa dapatkan, ya kan, bahkan sampai ke izin kalau DLH ya, kayak gitu. Cuman seperti dibilang sarannya mulai dari diri sendiri. Oke, nih teman-teman, gimana kita mau ngajak orang lain? Nih ada juga nih Bang pertanyaan di kolom chat, gimana sih cara sosialisasi? Nah itu dari diri sendiri. Kalau kita aja udah tergerak buat buang sampah pada tempatnya, membudidaya sampah kita sendiri, mungkin orang-orang yang melihat kita juga tergerak ya kan? Tapi kalau kita ngajak males, gimana kita mau ngajak orang? Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand karena ini yang kita pilih bakal yang kita bacakan pertanyaannya yang raise hand. Oke, udah ada dari peserta Sumi Hartati. Kepada Sumi dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya untuk Kak Joshua. Apakah ada jenis sampah organik tertentu yang kurang bagus untuk
pertumbuhan si magotnya. Terus pertanyaan kedua, berapa hari sih Kak waktu atau hari yang ideal untuk kita memanen magotnya? Itu berapa hari kira-kira? Terima kasih. Oke. Untuk pakan ya, pakan yang tidak baik. Jadi kalau teman-teman sering nonton iklan, ada dibilang tuh kulit jeruk yang dibenci oleh serangga, ya kan? Lavender yang dibenci oleh serangga. Maggot itu serangga. Jadi dia kalau bisa jangan dibikin terlalu banyak ada kulit jeruk. Ya, jeruk dan turunannya lah, lemon, sereh, itu kalau bisa dikurangi. Karena itu bisa dimakan sama maggot, cuman nggak bakal seantusias mereka makan sampah-sampah lainnya. Terus yang kedua tadi adalah berapa lama baiknya mereka panen. Jadi dari telur sampai maggot itu kita biasa di hari ke-15 kita panen. Kenapa harus di hari ke-15? Karena kalau lebih dari itu, misalnya di hari ke-20 atau 21, karena kan kita butuh rentan untuk jual ya, itu mereka bakalan udah menjadi hitam. Dan itu sudah tidak layak jual lah kita bilang, karena mereka seharusnya sudah jadi lalat. Dan kadar proteinnya pun sudah menurun. Seperti itu. Ya, Sumihartati ya. Oke. Baik Kak, terima kasih banyak. Makasih juga nih Sumi buat pertanyaannya yang udah menarik banget. Oke, 2 pertanyaan lagi mungkin ya Bang ya. 2 sampai 3 pertanyaan lagi nih teman-teman, silakan buat raise hand cepet-cepetan nih biar dijawab langsung sama Bang Joshua. Ini menarik banget sih emang Bang. Ini antusiasnya banyak banget nih. Untuk peserta atau apa ya bilangnya kumpulan yang di Bali sendiri udah sampai berapa orang Bang? Kumpulan ini maksudnya gimana ya? Yang membudidayakan magotnya sendiri, kayak apa ya namanya, tim gitu, tim dari Abang sendiri. Kalau misalnya kita tim itu nggak perlu besar-besar sih, cuman jadi kita di farm itu ada 4 orang. 4 orang itu udah lebih dari cukup. Ada supir, ada orang yang ngelola limbah, ada yang ngasih makan maggot. Karena kerjanya cuma ngasih makan doang gitu. Cuma ngasih makan doang. Dan untuk desa yang kita bina itu di Karangasem aja sekitar 268 desa. Gitu. Jadi mereka semua masing-masing ya mengolah sampah mereka masing-masing. Untuk yang Jembrana sekarang kita masih belum jalan perihal ada pandemi ya. Terus untuk yang di Denpasar juga. Jadi kita untuk desa binaan masih di Karangasem sih. Gitu. Oke, ada yang angkat tangan. Surya, gimana Bang? Ini ada yang angkat tangan lagi nih, Surya Medan Umum. Pertanyaan kayaknya. Silakan Surya, dipersilakan untuk bertanya. Ya, izin bertanya Bang. Ini kan misalnya kalau kita, misalnya sampah itu kita bersihkan dulu, baru dijadikan bubur atau langsung. Baru pertanyaan kedua, misalnya kalau usus ayam sama darah itu, kita rebus atau langsung kasih? Kalau misalnya usus itu kan bisa, misalnya cepat mendatangkan lalat, itu kita bersihkan dulu atau gimana? Kalau misalnya dalam skala banyak. Terima kasih. Oke. Wah, nih harusnya cuma 5 pertanyaan ya. Kok orang-orang nanyanya langsung 2-2 semua nih? Korupsi semua nih kayaknya nih. Bukan korupsi kayaknya Bang, nggak mau rugi. Mau rugi ya? Iya. Jadi, tadi untuk yang usus sama darah, sama yang pertama tadi apa? Misalnya kalau sampah itu, misalnya kalau yang dari hasil pembuangan, misalnya ke tempat sampah itu kan banyak. Itu kita misalnya kita pilah, habis itu kita bersihkan atau langsung dibuat bubur? Jadi baiknya kita bersihkan ya. Apalagi kalau misalnya ternyata dia sampah lepas. Jadi ada kemungkinan mereka kayak udah kecampur sampo, kecampur sabun, ya kan. Dan kalaupun sampah-sampah pasar itu kecenderungan kan semua buah dan sayur di Indonesia itu pasti mengandung pestisida ya. Jadi biasanya kita harus siram dulu pakai air. Siram, setelah kita siram, kita kucek-kucek, baru kita giling. Sehingga terbebas dari pestisida. Baiknya seperti itu.
Sebaiknya seperti itu. Terus yang kedua untuk darah dan usus. Darah dan usus itu, kalau darah, kita kebetulan rata-rata rumah pemotongan ayam, mereka sudah merebus darahnya agar tidak bau, agar tidak terlalu bau. Itu. Jadi memang kita sudah rebus, dan untuk usus, sebenarnya kita nggak perlu rebus. Yang kita perlu adalah kita giling. Karena bila mana kita tidak giling, hasil kasgotnya itu nanti bakalan tidak halus, panjang-panjang. Jadi kurang bagus bila mana digunakan untuk tanaman. Kalau misalnya itu ususnya misalnya dalam jumlah besar, kalau untuk cara penyimpanannya ada misalnya trik khusus atau enggak? Kalau kita dalam jumlah besar misalkan gitu ya, kita lihat lagi apakah dia terus-terusan ada atau enggak, ya kan? Kalau misalnya dia terus-terusan ada, ya tambah berarti kolam magotnya. Tapi kalau misalnya dia nggak terus-terusan ada, ya udah nggak apa-apa. Usus itu membusuk pun maggot tetap makan. Oke. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Udah 5 pertanyaan kayaknya ya. Oke, udah. Udah ya, Bang? Ya, boleh. Ya satu lagi dah penutupan. Boleh lah ya. Soalnya dari panitia sendiri, ya gimana Bang? Cepet-cepetan angkat tangan aja. Iya. Nah, teman-teman, dari panitia sendiri nih udah nge-spill sebenarnya Bang. Sebenarnya waktu pertanyaannya ini masih agak panjang nih, sampai 11.25 apa 45 gitu. Tapi ini kita batasin satu pertanyaan lagi, kata Bang Joshua ya. Nah, terus pertanyaannya itu harus yang menarik ya teman-teman. Soalnya ini udah ada bisikan dari panitia, katanya pertanyaan yang terfavorit bakal ada hadiah nih. Oh. Jadi panitia ini udah mempersiapkan sedemikian rupa nih. Dan jangan lupa buat teman-teman silakan mengisi absen kehadirannya di kolom chat ya. Buat nanti data dari panitia sendiri. Nah, buat yang mau bertanya silakan raise hand lagi. Ini udah dari Abi Golibi dari Medan. Silakan. Wih, anak Medan ini semangat-semangat ya. Semangat 45 dia ya. Horas lah. Siap, izin bertanya Bang Joshua. Ya. Bang Joshua kan tadi kita sempat nggak bahas tentang detailnya tentang ini Bang, pakannya Bang. Contoh ini kan katanya yang saya udah survei ke lapangan, sawit bisa gitu Bang. Bisa. Ya kan? Nah selain dari sawit itu Bang, kan kita kan biasanya kan contoh kayak misalnya sampah organik ini kan kita fermentasi Bang, contoh pakai pupuk EM4. Ya kan, untuk meminimalisir bau nih Bang. Ya kan? Nah, kan beberapa kali saya diskusi dengan rekan-rekan di sini untuk ada katanya untuk skala ekspor Bang. Enggak. Gitu Bang. Nah, kalau skala ekspor itu ada nggak Bang untuk takaran berapa minimal kandungan yang dari maggot tersebut gitu Bang, karena kan takut kita kalau ekspor itu kan dia ditolak Bang, banyaknya yang di reject gitu. Terima kasih Bang. Atau masih skala lokalan aja kita gitu Bang? Sebenarnya untuk ekspor kita sudah ditawarkan, cuman sekarang kebutuhan lokal aja kita udah nggak mumpuni gitu, nggak mumpuni. Dan ekspor, mungkin ekspor gara-gara lagi terkenal Julio ekspor kali ya, lagi keren. Ekspor tuh nggak selalu kita dapat harga lebih mahal daripada lokal. Itu nggak selalu, yang pertama. Yang kedua, udah nggak selalu lebih mahal, dia itu apa ya kita bilangnya, butuh spesifikasi yang cukup tinggi. Seperti rata-rata orang ekspor tuh mereka minta maggot yang single feed. Apa sih single feed? Makanannya satu doang dan harus makanan yang bagus, kayak misalnya kelapa sawit doang gitu kan. Kalau misalnya dia makan daging doang, dia makan misalnya apa ya, pokoknya dia single feed lah, nasi doang. Dan itu tuh bikin mahal dan bikin kita tuh malah nggak dapet esensi dari pengen ngolah limbah. Padahal sebenarnya sama aja gitu.
Yang bikin beda apa sih? Yang bikin beda ya terdengar menjijikan atau enggak gitu. Kayak gitu. Mungkin itu ya jawabannya ya. Oke Bang, sedikit lagi Bang boleh ya? Karena Medan kan sempat dijulukin kota terbersih Bang se-Indonesia. Iya. Tapi kebalikannya Bang, kota terkotor ya. Iya. Terus Jadi kan bonus demografi anak-anak muda Medan itu seharusnya lebih banyak gitu kan Bang. Untuk ini. Nah, aku sendiri itu masih bingung Bang karena udah pernah mulai ya. Cuman kan takut bukan takut apa sih, kalau bau udah biasa ya Bang. Karena kan banyak yang gagal juga Bang ketika dia menjadi BSF mati lagi gitu atau nggak jadi lagi gitu Bang, kan sering ditinggal lah Bang karena kesibukan lainnya. Nah gini Bang, contohnya untuk maggot itu yang paling fresh Bang ketika untuk pertambahan tumbuh dia itu apa ya Bang pakan yang cocok? Apakah dari rumah makan atau dari organik buah? Sampah rumah makan atau organik buah? Terima kasih Bang itu. Kalau misalnya kita bandingin antara sampah makan sama organik buah, lebih bagus makan. Kenapa? Karena buah tuh cenderung lebih banyak isi air. Sedangkan pada nasi, ya kan, nasi terus ada goreng-gorengan, itu ada minyak dan glukosa yang tinggi. Sehingga itu bagus untuk maggot. Kayak gitu. Jadi intinya ya mereka juga harus makan yang bernutrisi. Oke? Bang Julio, siap Bang Julio jadinya kan. Siap Bang Joshua, thank you Bang. Oke, seru juga nih. Pasti emang anak-anak Medan ini kalau udah pasti siap-siap ya kan. Nih seru juga nih. Ini kayaknya bisa banget nih. Tadi kan kata Bang Joshua kayak makan nasi yang gorengan segala macam itu bagus buat maggot. Tapi kan gorengan nggak bagus nih buat manusia. Jadi kalau kalian butuh protein yang lebih bisa makan maggot ya. Dipersilakan. Kalau kata mama, iya nggak sih Bang? Kalau kata mama jangan makan gorengan banyak-banyak, nggak baik. Minyaknya, nah minyaknya kita salurin ke maggot, maggotnya yang kita makan, jadi baik. Oke teman-teman, aduh makasih banget nih buat teman-teman yang udah antusiasnya luar biasa. Nah buat teman-teman yang nggak kebagian langsung bertanya kepada Bang Joshua pagi ini, bisa banget nih di follow IG-nya, ada Maggot Bersih Bali ya Bang. Terus ditonton. Oh, Maggot Bali Bersih. Nah, terus di-follow, dicek-cek IG-nya, di-like sama di DM pertanyaannya. Nanti kalau tim Maggot Bali Bersih ini sempat bakal dijawabin satu-satu. Terus gimana Bang? Ada yang mau ditambahin? Udah sih, ya mungkin saya bakalan ngomong ya teman-teman semua kalau memang teman-teman antusias. Saya bukan tipe orang yang butuh kayak ya ngomong aku antusias, itu menurutku nggak penting ya. Yang penting adalah teman-teman melakukan. Kita banyak anak muda gitu, sok-sokan eco-friendly katanya. Iya kan? Tapi giliran disuruh eksekusi pada nggak mau. Benar. Ayo, ya, kita eksekusi bareng-bareng. Kita dari Maggot Bali Bersih ini, ya kalau teman-teman cari, kita bahkan sudah menyediakan buat skala rumahan, udah nggak ada alasan, teman-teman. Nggak punya alatnya ribet gini. Kita sediain telurnya. Udah tuh telur sampai jadi maggot aja, udah makan sampah kan, udah selesai. 1 gram telur maggot bisa jadi 2 kilogram maggot. Gitu. Jadi harapanku setelah dari nonton ini teman-teman semua bisa langsung eksekusi, ya bisa langsung follow Maggot Bali Bersih. Atau kalau dari nama saya, ini kan ada Joshua Wisely, teman-teman bisa lihat juga saya di Instagram. Nanti kita semua bisa diskusi lah di sana. Ya. Iya Bang, makasih banget nih Bang ya ilmu pada pagi hari ini yang benar-benar menarik banget nih. Buat teman-teman bisa langsung diisi absennya. Buat yang umum untuk bagian linknya bisa di strip aja ya. Nah, Bang, karena banyak banget pertanyaan, terus materi Abangnya emang menarik banget nih, panitia udah nyiapin kuis nih, Bang. Karena di sini pertanyaannya emang menarik-menarik banget nih. Kalau kita pilih salah satu kayaknya nggak kondusif ya, karena emang bagus-bagus. Jadi buat kalian pemahamannya nih kita uji nih teman-teman. Kalau kalian emang berantusias dan paham pada materi hari ini, kita uji di Quizizz pada pagi ini. Buat panitia bisa langsung di-share linknya.
Oh, udah ada yang ngisi NIM pakai NIM di Solo. Nggak apa-apa. Panitianya tahu kok yang NIM ITERA ataupun yang lain bisa nanti. Langsung di-share aja panitia. Oke, buat teman-teman silakan dibuka Quizizz-nya atau yang nggak ada aplikasi Quizizz, bisa banget nih teman-teman dibuka Google terus klik quizizz.com ya. Atau bisa langsung klik linknya dan pakai kode yang udah ada di share screen. Nah, kita bakal ada 3 pemenang yang bakal dapat hadiah menarik, teman-teman. Ini kalau Bang Joshua kayaknya jangan ikut ya, Bang ya. Takutnya Abang ikut, Abang semua yang menang ya kan? Ya, boleh. Oke. Ini khusus peserta nih. Nih, ayo peserta langsung aja klik quizizz.com atau link Quizizz-nya di kolom chat. Langsung masukin kodenya, langsung masuk ke Quizizz-nya. Bisa pakai nama seperti yang ada di Zoom ya, peserta, nama, terus daerah gitu. Itu ternyata ini sambil nunggu teman-teman nih, kayaknya Maya mau lihat-lihat dulu deh. Ini ada dari Lampung, ada Medan, ada Jakarta Selatan. Wow. Ada dari mana nih? Malang. Jauh banget ya dari Malang. Ada dari Solo. Keren banget sih kalian. Jangan lupa ya buat anak-anak kampus sebelah nih yang kalau ke Lampung bisa banget nih mampir ke ITERA ya kan. Atau inget Maya ya kan. Disapa gitu. Maya kemarin ikut webinar sampah plus lalat sama dengan cuan gitu. Bisa banget nih jadi teman baru. Buat teman-teman yang nggak ada link Quizizz-nya bisa banget buka Google, terus klik quizizz.com atau Quizizz aja itu langsung keluar paling atas, itu langsung klik aja. Ada yang bingung pakai aplikasi Quizizz-nya bagaimana nih? Bisa respon? Aduh, panitia, tolong diem-diem ya. Maya jomblo apa? Itu ada link Quizizz-nya. Buat yang masih kebingungan, langsung diklik link Quizizz-nya. Nanti bisa langsung masuk ke Quizizz, terus diketik nih kodenya, langsung join. Siap-siap dibuka catatannya. Ini Maya aja nyatet nih. Maya mau ikut tapi takut menang. Nggak canda ya. Ini langsung dibuka catatannya, dibaca-baca, karena Quizizz kan waktunya singkat ya teman-teman ya. Nih muka-mukanya mana nih? Kok cuman background aja nih? Ternyata peserta umumnya juga banyak ya. Dari Malang. Medan kayaknya lebih menguasai di sini. Lebih banyak nih. Untuk peserta silakan ikut. Dan untuk panitia kayaknya nggak usah deh ya. Takutnya panitia udah tahu ya kan jawabannya. Ini dari ITERA banyak juga. Ini terutama buat yang dari ITERA ya kan, yang anak-anak teknik lingkungan ini bisa banget nih teman-teman kita terapin sebagai apa ya kegiatan teknik lingkungan berikutnya, ataupun buat yang masih bingung nyari TA judulnya apa ya kan, bisa banget nih tentang sampah organik gitu. Ini gimana panitia? Bisa kita mulai? Sambil nunggu panitia lain. Halo Bang Joshua, Maya ada sedikit pertanyaan nih Bang Joshua. Yang bikin Maya penasaran. Untuk Magot Bali Bersih sendiri pernah nggak sih Bang ada mahasiswa yang khusus ke sana buat penelitian atau khusus buat kayak nanya-nanya buat TA gitu Bang? 10 detik lagi. Ya. Ya, kalau misalnya mahasiswa datang udah sering ya. Kemarin sempat ada mahasiswa dari Bogor kalau nggak salah. Wow. Bogor, tapi mereka kayak cuma beberapa orang gitu, kayak penelitian. Lumayan sering sih, ada Bogor kemarin, ada juga yang dari Sidoarjo. Tapi kalau Magot Bali Bersih sendiri buka kayak
tempat buat mahasiswa ini nggak Bang? Apa namanya? KP gitu. Kafe. KP, kuliah praktek gitu Bang. Oh, Buat kuliah. penelitian ya. Iya, maksudnya magang gitu ya. Iya, magang. Memang kita next-nya berencana buat bikin magang di farm baru kita di Tabanan. Di Tabanan. Tapi untuk sekarang karena kita lagi pembangunan mungkin awal tahun ya, bagi yang mau resolusi ya kan, sekalian pengen jalan-jalan ke Bali, bisa ke kita magang atau misalnya pengen belajar yang 1 hari aja dikasih pengenalan, itu bisa. Lumayan teman-teman dapat alasan buat pergi ke Bali. Bener banget nih. Izinnya sama Ibu mau penelitian ya? Iya, bisa. Penelitian sampah Bu di Bali. Cari. Duh, ini dapat pesan nih dari Rumah Magot Purwakarta. Terus ada kan webinar terkait sampah lingkungan Magot ya, sukses dan berkah untuk semua. Aduh, makasih Bang. Ini teknik lingkungan ITERA juga emang lagi edukatif banget nih Bang, lagi rajin-rajinnya. Minggu-minggu ini juga dari minggu kemarin itu udah ngadain webinar tentang sampah, tentang KP, tentang sampah organik, sampah yang di laut. Ini keren banget nih. Oke, teman-teman silakan join ya. Ini hadiahnya menarik loh. Cuman buat 3 pemenang loh, teman-teman. Ini langsung turun dari panitianya ya, langsung langsung dikirim. Iya, itu kayaknya ada yang nanya tentang kerjasama ya. Kerjasama. Jadi kerjasama tuh bukan kita yang ngajuin ya, kampus yang ngajuin. Itu 2 hal yang berbeda. Itu teman-teman, nanti bilang sama ininya, dekannya ataupun rektornya kan, Pak, kayak ini kita kerja sama Magot Bali Bersih, seru nih gitu. Bisa. Nah, kalau kita jadi perantara kan lumayan ya kan Bang, bisa jalan-jalan ke Bali. Oke. Ini udah ada berapa peserta? Silakan masuk ya teman-teman, ini panitia udah nyiapin sedemikian rupa nih. Kuisnya dari tadi Maya juga mantau nih, kalau panitia ini udah buat pertanyaan yang asik-asik, yang nggak sulit kok untuk dapetin hadiah nih pagi-pagi. Oh, udah mulai. Oke. Bang Jo, aku sudah DM di IG, mau nanya-nanya, nggak kebagian tanya di Zoom. Siap. Nanti Maya juga follow di fallback ya. Siap. Oke, semangat teman-teman yang lagi kuis. Magot Bali Bersih. Berarti nanti kalau buka cabang di Lampung, Magot Lampung Bersih. Cocok tuh Bang. Siap. Silakan. Ayo, ITERA mungkin ada yang mau buat. Udah ada nih. Yang tertinggi sekarang masih Cindy Agita Putri. Ada Chris, ada Wahyu. Ayo, semangat. Wah, disalib tuh. Seru Bang kalau mengikuti Bang, kayak dia lomba-lomba gitu. Oh. Serunya karena games, tapi kalau masalah kuisis di kelas enggak seru Bang. Belum jawab udah habis waktunya. Iya. Ya udahlah, sekalian nunggu saya coba baca satu komen deh. Oke Bang. Satu yang menarik pertanyaannya. Dipilih. Pertanyaan Kak, dengan nama budidaya Magot, apa ada kendala yang dialami Kak selama membudidayakan Magot, sedangkan Kakak adalah seorang dokter? Kayaknya banyak yang nanyain kenapa dulu saya dokter jadi pengusaha ya, bukan magotnya. Ya, gini deh. Saya jawab itu dan satu lagi bertanya
bertanya tentang berapa gram telur yang awal membuka usaha. Banyak banget nih penasaran kenapa seorang yang harusnya ke dokter gigi jadi budidaya maggot ya. Ya, jadi gini, kalau dibilang tips dan trik ya, kayaknya nggak ada orang yang jadi dokter terus pengen jadi tukang sampah ya. Tapi kalau tips dan triknya buat bisa usaha adalah dari dulu saya memang orangnya paling nggak suka namanya jadi beban orang tua ya. Jadi Masya Allah. jadi banyak orang kayaknya bangga banget jadi beban orang tua. Mungkin pertama hilangkan itu. Nggak usah dibangga-banggain. Jadi beban orang tua tuh nggak keren, teman-teman. Terus yang kedua, mulai biasakan kerja. Mulai biasakan kerja, capek itu wajar, ya kan? Dan mulai hilangkan budidaya kalau jualan itu memalukan. Saya sampai nggak, banyak orang yang nganggap malu kalau jualan, kayak kenapa malu gitu jualan? Ya, itu suatu budaya yang menurut saya cukup aneh. Dan yang kedua, yang terakhir adalah yang paling penting menurut saya adalah perbaikin circle kalian. Mau sebagus apapun karakter kalian, tapi kalau kalian punya teman 5, ternyata 4 diantaranya kerjanya cuma nongkrong, kerjanya cuma minum-minum, kerjanya cuma happy-happy, teman-teman pasti bakalan kayak gitu. Ya kan? Mulailah cari orang-orang yang memang mau mengeksekusi. Pinter doang nggak cukup. Gitu. Tapi butuh berani. Gitu. Terus yang tentang, tadi ada pertanyaan bagus satunya, maggot tuh modalnya banyak atau enggak? Enggak ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah ngelihat survei, 70% sama ya, 70% habisnya biaya orang yang beternak itu ada di pakan, teman-teman. Sedangkan pakannya kita gratis. Ya kan? Nah, kita bisa mulai langsung dari rumah sendirilah. Ya kan? Kita udah ada paket budidaya maggot, harganya cuma 150.000. Udah bisa budidaya maggot di rumah. Ya kan? Itu udah dapat 10 gram telur maggot, udah bisa jadi 20 kilo, teman-teman. 20 kilo udah kayak beras aja kan banyaknya. Jadi ya harusnya itu udah cukup untuk uji coba awal. Dan juga itu kan kita bakalan bimbing dari awal sampai akhir. Seperti itu. Gitu sih. Terus ada lagi, ini belum selesai ya gamenya ya? Gimana, Bang? Gamenya belum selesai. Belum, Bang. Masih lomba-lomba nih, ada yang baru bener 1 nih. Iya. Masih, oke, ini saya tanya lagi, tarik lagi deh. Apa ada pemilihan sampah organik lagi, Bang, untuk pakan maggot nih? Ya, pemilihan sampah organiknya itu ya itu yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau misalnya dia ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ya, ada sebaiknya jangan terlalu banyak sayur doang. Kalau bisa dicampur lebih banyak buah, lebih banyak pakan rumah tangga gitu. Dan jangan lupa dicuci. Dicuci untuk yang buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Kalau pakan rumah tangga udah nggak usah dicuci. Justru minyak-minyaknya itu bagus buat mereka. Gitu. Seperti apa didapatkan? Apakah sampah yang didatangkan dari TPA dibersihkan terlebih dahulu? Dibersihkan. Saya pernah membuat bakteri untuk bahan fermentasi, Bang. Terus ada larva-larva di dalamnya. Apakah itu maggot? Belum tentu. Bisa jadi itu maggot, bisa jadi itu cuma melalat sampah aja. Tadi banyak kan bilang sampah nggak gampang. Bagaimana sosialisasi dan koordinasi agar mendapatkan suplai sampah yang banyak dan rutin? Dan bagaimana cara meminimalisir bau dari sampah untuk maggot? Sosialisasi keluarga agar bisa diterima oleh keluarga untuk menjadi maggot meal. Terima kasih. Oh, ya intinya ya balik lagi sih itu ya. Wahyu Dwi Nurlian. Intinya sama lagi ya. Kalau kalian memang pengen melakukan izin, ya kan dapetin supply, ya kalian harus buktiin dulu untuk apa. Karena banyak orang yang menyalahgunakan gitu ya. Banyak orang yang menyalahgunakan. Mereka ngambil sampah ternyata buat dikasih makan lele. Padahal lele seharusnya nggak boleh makan sampah yang diperjualbelikan. Ya kan? Cuman ya mereka bilang, wah gue pengen ngolah sampah ternyata. Terus ada juga yang buat pakan-pakan
hewan-hewan lainnya gitu. Kayak misalnya ada kalau di Bali itu ada mereka pakai babi lah ya kan. Ada juga yang dipakai buat pakan ikan nila lah. Jadi itu kan cukup tidak bertanggung jawab. Makanya mereka pengen lihat dulu hasilnya kamu mana. Apa yang kamu buat, seberapa efektif. Ya kan? Kayak gitu sih. Oke Bang, ternyata kita udah dapat pemenangnya nih Bang. Ini emang dari tadi pantau-pantau nih Mikael kalau nggak salah tadi yang di share screen sama panitia. Ini banyak salah di pertanyaan, banyak juga ya benernya. Oh banyak salah di pertanyaan question nomor 3. Ada tuh 36%. Yang terendah nih nggak memperhatiin apa gimana nih? Ini yang menang tadi gimana nih panitia? Oke, dari panitia sendiri buat yang menang, 3 orang pemenang, silakan karena udah ada grupnya, silakan hubungi panitia dan jangan lupa ditagih hadiahnya ya kan? Karena panitia emang udah nyiapin hadiah. Yang pertama itu ada Mikael kalau nggak salah, tadi yang kedua ada Kadafi, yang ketiga ada yang pertama ada Wahyu Itera, yang kedua ada Mikael dan yang ketiga ada Radot ya. Benar, panitia? Oke, ini oke benar. Teman-teman semuanya jangan lupa di-follow lagi Magot Bali Bersih, di-follow lagi terus di DM pertanyaannya bisa banget, terus jangan lupa di-share tentang kegiatan kalian, bisa banget ya kan? Gimana sih kalian kalau udah melihara maggot, bisa banget nih tag Magot Bali Bersih, kali aja di repost ya. Nah, buat teman-teman juga bisa follow moderatornya di _anmai16 buat teman-teman yang mau nanya-nanya mungkin gimana sih tips atau apa gitu kan jadi moderator. Enggak, bisa belajar ya. Kita masuk ke acara berikutnya, itu penutup nih teman-teman. Aduh sedih banget ya. Harus berpisah sama teman-teman yang luar biasa banget antusiasnya, yang udah cantik, udah ganteng pagi-pagi, udah rapi-rapi. Yang Bang Joshua yang dari tadi, dari awal acara sampai akhir, yang senyumnya enggak putus-putus ya kan. Senyum Bang Joshua ini, aduh, memikat sekali ya Bang. Nah, penutup ini Bang, Maya mau minta closing statement nih dari Abang, biar memotivasi anak-anak muda buat tetap menjaga lingkungannya, membuang sampah pada tempatnya, dan membudidayakan hal-hal yang termudah dulu, yang terdekat dulu dari diri sendiri. Silakan Bang. Ya, mungkin closing statement-nya buat teman-teman ya, peduli itu bukan omongan, peduli itu tindakan. Jadi semoga kalau memang benar-benar teman peduli, ya cepatlah bertindak. Sebelum minta orang lain, coba berkaca ke diri sendiri. Apa kita sudah melakukan? Gitu. Gitu aja sih, semangat semua. Terima kasih Bang. Ya. Itu udah Maya chat ya buat teman-teman yang bisa banget follow Magot Bali Bersih. Dan terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan dan mengikuti kegiatan ini dengan tertib dari awal acara sampai akhir. Banyak banget nih bacotnya Maya. Ini maaf banget kalau Maya ada salah-salah kata teman-teman ya. Jangan lupa di follow. Ini numpang promosi dulu panitia di _antmai16. Nanti kita bisa berteman di sana ya kan. Dari kampus-kampus yang berbeda nih. Tapi sebelum kita tutup acara ini, kita harus abadikan dulu nih. Karena kita ini online, bukan offline yang harus dipoto pakai kamera, jadi kita screenshot dulu, teman-teman. Oke, dari panitia bisa langsung dihitung nih panitia, soalnya moderatornya mau gaya-gaya dulu nih. Nih, siapa nih? Sesi screenshot dari panitia nih. Buat teman-teman di on cam dulu dong. Aduh, ini kita mau diabadikan nih teman-teman. Ini muka-muka yang cantik, yang udah ganteng-ganteng, yang rapi-rapi, masa waktu di SS dia off cam ya kan? Oke, sesi SS mungkin dari panitia. Oke, langsung aja deh. Dari Maya langsung aja. Kita SS. Maya itu dari slide pertama. Dari Hadi Jakarta Selatan. Aduh, mukanya belum kelihatan nih Bang, udah on cam. Nah, oke, kita SS 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Udah on cam semua nih dari panitia Rizkia dan peserta Izhar Malang. Ayo, on cam dulu. Yuk, on cam dulu.
Yang slide kedua nih belum pada on cam nih. Ya nih, slide kedua. Ayo on cam, on cam. Yuk on cam yuk. Nih, udah ada panitianya. Silakan panitia. Kayaknya untuk Bang Joshua, jangan lupa kita pasang gaya yang paling menarik, ya kan? Paling ciri khas dan paling sumringah senyumnya. Ayo. SS ulang lagi ya yang slide 1. Senyumnya semuanya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yang slide 2 sama slide 3 nggak ada yang on cam nih. Oke, Ayo on cam yuk, biar cepet kita SS-nya. kayaknya karena sinyal belum pada bisa on cam yang di slide kedua dan slide ketiga, mungkin nanti dari slide ke 1 aja. Oke, langsung SS aja panitia. Udah Mai. Udah semua? Udah Mai. Oke, terima kasih buat panitia yang udah merangkum kegiatan ini secara sedemikian rupa dan semenarik mungkin buat diikutin oleh peserta. Makasih juga buat peserta yang udah hadir, yang udah join ke grupnya. Jangan lupa langsung di tag panitia nih, saya menang nih Kak, hadiahnya mana nih, gitu ya kan? Soalnya kalau nggak ditagi-tagi hadiahnya bakal jatuh ke tangan moderator ya. Oke, makasih Bang Joshua sekali lagi. Jangan bosen-bosen ngasih materi buat kita. Kalau ada webinar-webinar lagi, bisa kerjasama lagi. Siap. Oke. Ya, kalau kayak gitu terima kasih juga sudah diundang. Ya, semoga sukses semua. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, makasih banyak semuanya. Acara kita sudah berjalan dengan lancar. Saya Nurmayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Jangan lupa absen di follow IG Mayanya. Enggak, follow IG Bang Joshua juga. Follow IG Magot Bersih, Bali Bersih. Dan